The New Chapter is here. Hari ini kita akan membahas salah satu karakter yang paling kontroversial dan kompleks dalam Anime Kingdom, yaitu adalah Kanki. Seorang mantan bandit yang berhasil menjadi salah satu jenderal besar Kid, namun metodenya yang brutal dan akhir hidupnya yang tragis membuatnya menjadi figur yang tak terlupakan. Kanki bukanlah pahlawan atau penjahat. Dia adalah sebuah pertanyaan hidup, sebuah paradok yang dipersonifikasi. Perjalanannya yang tidak konvensional dari seorang pemimpin bandit yang ditakuti menjadi salah satu jenderal paling cerdik di negara Kid, memaksa kita untuk mempertanyakan apa arti sebenarnya dari sebuah kepahlawanan di dunia yang sangat brutal. Kanki adalah pengingat bahwa terkadang pahlawan yang dibutuhkan adalah mereka yang bersedia merangkul kegelapan untuk membawa cahaya. Mari kita telusuri perjalanan hidup Kanki dari awal hingga akhir. Kanki lahir di era negara-negara berperang yang penuh dengan gejolak, di mana kelaparan dan kemiskinan melanda daratan Tiongkok kuno. Tidak seperti jenderal-jenderal lain yang lahir dari keluarga bangsawan, Kanki tumbuh di lingkungan yang keras. Ia adalah bagian dari sekelompok bandit kecil atau Saki Clan yang berjuang untuk bertahan hidup di wilayah pegunungan yang tak kenal ampun. Dalam dunia yang kejam ini, menjadi bandit bukanlah pilihan moral, melainkan satu-satunya cara untuk bertahan bagi orang-orang yang terpinggirkan. Titik balik yang paling menentukan dalam hidup Kanki adalah peristiwa traumatis yang membentuk filosofinya. Awalnya, ia adalah pelindung bagi kelompok banditnya yang dianggap sebagai keluarga baru. Namun tragedi menimpanya ketika seorang wanita yang ia cintai bernama Shio ditangkap dan disiksa secara brutal hingga tewas oleh para bangsawan yang ingin membeli pelajaran kepada Kanki. Peristiwa ini bukan hanya memicu kemarahan Kanki, tetapi juga kebencian yang mendalam terhadap kelompok tengah atau masyarakat orang biasa, yang menyaksikan kekejaman itu dan tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Dalam amarah yang membara, Kanki secara pribadi memenggal kepala setiap bangsawan yang bertanggung jawab, memberikannya julukan sebagai Kanki Sang Pemenggal. Namun tindakan ini mengubahnya dari seorang penyelamat menjadi kekuatan destruktif yang kejam. Kebenciannya meluas ke seluruh masyarakat, membuatnya membunuh tanpa pandang bulu. Kanki membiarkan traumanya mengubahnya menjadi monster yang menghukum seluruh dunia atas dosa beberapa orang. Sejak saat itu, ia menggunakan teror sebagai alat untuk mendominasi, memamerkan bagian tubuh manusia sebagai cara untuk menakut-nakuti musuhnya. Masuknya Kanki ke dalam angkatan bersenjata Qin terjadi di bawah komandan veteran, yaitu Jenderal Mogu. Awalnya, Kanki bertugas sebagai salah satu wakil jenderal dalam pasukan Mogu, bersama dengan Jenderal Ausen. Kemitraan ini adalah aliansi yang tidak biasa antara tiga jenderal dengan karakter yang sangat berbeda. Namun secara mengejutkan sangat efektif. Mogu yang nalurinya sangat kuat mungkin melihat potensi dalam diri Kanki. Jika jenderal lain mengandalkan kekuatan dan formasi, Kanki adalah ahli perang psikologis mirip dengan seorang counterpuncher dalam tinju. Kanki tidak pernah memulai serangan, sebaliknya dia menunggu lawannya melakukan kesalahan kritis, sebuah kelemahan yang dapat dia eksploitasi dan dijadikan mematikan. Pendekatan ini adalah perpanjangan langsung dari kepribadian yang menyimpang. Dia mencari salah satu kelemahan krusial dan mengeksploitasinya hingga berakibat fatal. Taktiknya yang paling terkenal sering dianggap bodoh oleh musuh, tapi selalu berhasil. Misalnya dalam kampanye Sanyo, dia mengosongkan markasnya untuk menyamar sebagai tentara Wei dan berhasil membunuh Jenderal Genpo dari Wei. Pasukannya sendiri bukanlah tentara terlatih, melainkan bandit-bandit yang memiliki kesetiaan mutlak kepadanya. Kemampuan Kanki dalam memenangkan pertempuran dengan cara yang tidak ortodoks membuatnya cepat naik pangkat. Metodenya memang kontroversial, tapi hasilnya tidak bisa dibantah. Raja Ise dan para pejabat Qin sebenarnya tidak nyaman dengan metode Kanki, tetapi mereka tidak bisa mengabaikan hasil yang dia berikan, terutama dalam misi penyatuan Tiongkok. Setelah serangkaian kemenangan spektakuler termasuk penyerbuan 9 kota di wilayah Zhou, Kanki akhirnya diangkat menjadi salah satu 6 jenderal besar Qin yang baru. Ini adalah pencapaian yang luar biasa dari seorang yang latar belakang seorang bandit. Dan itu menunjukkan bahwa dalam misi penyatuan Cina, Qin bersedia menggunakan segala cara. Salah satu pencapaian Kanki yang paling kontroversial adalah saat ia membantai 100.000 pasukan Zhou di Pingyang. Tindakan brutal ini bukan hanya pembunuhan massal, tapi juga alat diplomasi. Dengan tindakan ini, Qin mengirim pesan yang sangat kuat. Jenderal kami adalah yang terkuat, lawan kami dan kami akan membantai rakyatmu. Kemenangan ini menunjukkan bahwa ia bukanlah bandit yang beruntung, melainkan ahli strategi militer sejati. Reputasinya begitu menakutkan, sehingga Raja Zhou dikabarkan meninggal karena ketakutan kepadanya. Meski efektif, Kanki selalu menjadi sosok yang kontroversial. Hubungannya dengan jenderal lain sangat unik. Dengan Ausen, hubungan mereka didasarkan pada rasa saling menghormati akan kemampuan, bukan persahabatan. Ausen bahkan mengakui bahwa pemikiran Kanki terkadang di luar dugaannya. Namun yang paling menarik adalah hubungannya dengan Shin. Shin sangat membenci metode brutal Kanki dan bahkan menentangnya di medan perang. Namun, Kanki justru menghormati Shin. Ia melihat Shin sebagai kebalikan dari kelompok tengah yang ia benci. Seseorang dari kelas bawah yang menolak untuk berpaling dari ketidakadilan, mengingatkannya pada dirinya sendiri sebelum tragedi menimpanya. Setiap kemenangan Kanki diiringi kontroversi. Contoh yang paling jelas adalah taktik gerbang mayat di pertempuran perbukitan Kakuyu. Kanki memerintahkan pasukannya untuk membakar desa dan mengumpulkan mayat warga sipil untuk membuat pemandangan yang mengerikan ini. Gerbang ini adalah senjata psikologis yang diperhitungkan untuk memaksa Jenderal Kisui yang peduli dengan rakyatnya untuk meninggalkan medan perang.
Kemenangan Qin di pertempuran ini adalah kemenangan yang dimenangkan tanpa mengayunkan pedang, tetapi di atas mayat orang-orang tak bersalah. Pada puncak karirnya, nama Kanki menjadi momok. Metodenya yang brutal mulai menciptakan masalah diplomatik untuk Qin. Raja Asia yang memiliki visi untuk menyatukan Tiongkok dengan cara yang lebih beradab merasa terganggu. Namun She memilih untuk tidak mengeksekusi Kanki. Meskipun Kanki secara terang-terangan tidak menghormati raja, hal ini bukan tanda kelemahan, melainkan pragmatisme seorang raja yang tahu bahwa kehilangan bakat militer Kanki akan merusak mimpinya. Kanki sendiri menyadari bahwa dia tidak bisa kembali ke wilayah Qin. Selama kampanye di Gian, Kanki menerima pukulan pribadi yang menguji ketahanan mentalnya, mengingatkannya pada trauma masa lalu. Salah satu komandan terpenting dan orang kepercayaannya yaitu adalah Raido tertangkap oleh musuh. Raido, seorang pria yang sangat setia kepada Kanki, tewaslah disiksa. Dalam adegan tragis sebelum kematiannya, Raido sempat mengucapkan, "Maaf bos, saya membuat kesalahan." Kematian Raido adalah pukulan telak memicu amarah Kanki hingga ia mengambil tindakan yang lebih ekstrim. Kematian Raido menjadi simbol perjuangan dan perlawanan terakhir bagi seluruh pasukan Kanki. Dalam pertempuran terakhir mereka, Kanki dan pasukannya menolak untuk menyerah. Dengan salah satu komandan mereka bahkan mengatakan bahwa Raido sedang menonton dari sisi lain. Peristiwa ini yang sangat mirip dengan penderitaannya setelah kematian Xiu, mengubah Kanki dari seorang jenderal menjadi pribadi yang dipenuhi dengan amarah. Tindakan brutalnya di akhir pertempuran adalah manifestasi dari kemarahannya. Kisah Kanki mencapai puncaknya yang tragis di pertempuran Gian. Ia dikalahkan secara strategis oleh lawannya yaitu Jenderal Riboku. Kekalahan ini bukanlah murni kekalahan militer, tetapi juga kekalahan filosofis. Taktik Kanki yang mengandalkan eksploitasi kelemahan psikologis tidak berdaya melawan Riboku yang merupakan ahli strategi yang dingin dan logis. Manuver terakhir, Kanki adalah tindakan perlawanan pribadi yang putus asa. Ia berusaha membunuh Riboku. Meskipun sumber sejarah berbeda mengenai nasibnya, manga memilih kematian yang paling sesuai dengan narasinya. Dalam konfrontasi terakhir mereka, Kanki menolak tawaran Riboku untuk menyerah, mengatakan bahwa ia tidak akan pernah melakukan hal pengecut seperti itu. Kanki akhirnya menemui ajalnya, ditembus oleh banyak pedang dan tombak, sebuah akhir yang pas untuk kehidupannya yang penuh dengan perlawanan. Kanki adalah karakter yang sangat kompleks. Dia bukan pahlawan murni, tapi juga bukan penjahat. Dia adalah sebuah cacat produk dari zaman yang brutal. Kematian yang menandai akhir di mana era metode brutal masih dianggap dapat diterima dalam mencapai tujuan. Dalam momen-momen terakhirnya, Kanki melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan semua yang telah ia lakukan. Ia mempercayakan Saki Clan kepada Shin. Tindakan ini adalah kembalinya ke idealisme aslinya. Secercah harapan yang ia tinggalkan. Ia memilih seorang pria yang mewakili prinsip-prinsip yang ia tinggalkan untuk meneruskan warisan melindungi yang tertindas. Kanki tidak menjadi mentor langsung bagi Shin, melainkan kisah peringatan yang brutal, yang memaksa Shin untuk menghadapi realitas perang yang mengerikan. Kisah hidupnya mengajukan pertanyaan moral yang sangat sulit. Apakah tujuan yang mulia membenarkan cara yang brutal? Apakah dalam dunia yang tidak adil kita harus menjadi monster untuk bertahan hidup? Kanki adalah karakter yang mengingatkan kita bahwa sejarah tidak selalu dibuat oleh pahlawan yang mulia, tetapi juga orang-orang kompleks yang menggunakan metode kontroversial untuk mencapai tujuan yang mungkin mulia. Banyak hal yang kita pelajari dalam kehidupan Kanki, walaupun dia sangat brutal. Namun, ada salah satu hal-hal yang perlu kita pelajari dalam sebuah cerita yang dibangun oleh Yasuo Hirahara tentang Kanki. Oke guys, jangan lupa untuk subscribe dan like video ini. See you on the next chapter.